yanfa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu dari kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 98 baris dari bawah ke atas. Dan ada pun yang disahkan, dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Yaitu namanya Syekh Romli. Kan kemarin kita membahas bahwa air yang berubah sebab misalnya keruh atau air hujan kemudian masuk ke sungai dari lereng gunung, namanya itu apa? Erosi. Lalu berubah warna air, aroma banyunya di sungai. Nah, itu adalah menurut Syekhul Islam atau yang disebut Syekh Zakaria Al-Ansari, bahwa air itu disebut namanya mujawir. Istilah mujawir itu bisa dibedakan, karena apabila air itu diobati obat air atau di jar kita itu ditahan, diandakakan bahasa orang sungai, itu kayaknya tuh terjadi pendapat ada tuh sebab keruh karena tanah, lalu tertahan, terbedakan airnya. Itu karena masih bisa dibedakan, namanya istilah menurut Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari adalah dinamakan mujawir. Ini kita memahami istilah. Nah, bagaimana pendapat Imam Nawawi? Memang di dalam belajar fikih harus memahami perbedaan. Tapi ingat, ini perlu diingat. Apabila kita membaca kitab fikih, terjadi perbedaan pendapat, harus keseluruhan dipahami dari perbedaan para imam itu. Jangan setengah-setengah. Jangan sampai setengah-setengah memahami perbedaan. Nanti ada kesan mencari yang mudah, lalu beragama sesuai syariat. Ini yang tidak dibenarkan. Harus memahami secara keseluruhan kalau kita ingin menguasai perbedaan. Ini masih perbedaan di kalangan mazhab Syafi'i. Sudah terjadi perbedaan. Bagaimana Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli, bagaimana Imam Nawawi dengan Imam Romli, bagaimana Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, bagaimana Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dengan siapa di sini Imam Romli, ada perbedaan. Tetapi perlu dicatat, jangan memahami perbedaan setengah-setengah. Apabila memahami perbedaan di dalam fikih setengah-setengah, akan muncul mencari yang enak-enak saja, tidak dibenarkan. Karena dia tidak tuntas memahami pendapat para ulama yang berbeda. Imam Ibnu Hajar berbeda dengan Imam Rafi'i. Imam Nawawi ada berbeda dengan Imam Rafi'i. Imam Syaribini kadang-kadang berbeda dengan Syekh Zakaria Al-Ansari. Tapi ingat, apabila kita pahami secara tuntas perbedaan itu, kita akan mengakui kedalaman ilmu mereka. Nah, kita buktikan nih pagi ini, kedalaman ilmu mereka. Bukan memahami perbedaan, mencari keringanan. Beralasan ada juga imam yang membolehkan. Boleh, tunggu dulu. Imam siapa yang membolehkan? Alasannya apa? Imam siapa yang tidak membolehkan? Alasannya apa? Dia didukung pendapat siapa? Dia memakai dalil apa? Apakah dia dalil zonni? Apakah dia dalil qat'i? Apakah dia memahami ini hadis lewat hadis sahih? Apakah dia memahami hukum ini lewat hadis hasan? Oh, itulah kedalaman keilmuan para ulama.
Bisa terjadi Bapak Ibu perbedaan. Kita ambil contoh lagi. Hadis orang ba'amalan nisfu Sya'ban itu jadi lemah. Orang ba'amal malam nisfu Sya'ban hadisnya itu lemah. Lu pasti tanya sama orang ini, di mana lemahnya itu hadis? Lemahnya di mana? Apa yang dimaksud hadis dhaif? Lemahnya di segi apa? Di segi matan, di segi sanad? Nggak tahu dia. Sanad tahu, matan tahu. Sanad itu para perawi, matan isi itu hadis. Kalau dikatakan lemah, orang ba'amalan nisfu Sya'ban, ulun minta bukti lemahnya di mana? Jangan Anda hanya memponis hadis itu lemah. Lemahnya di mana? Banyak Bapak Ibu orang yang ngomong seperti itu. Banyak. Kenapa? Karena dia tidak menganalisa. Coba analisa. Kita diskusi yuk di forum diskusi. Bagus. Bapak jangan hanya bisa ceramah jadi panggung aja cari sensasi. Coba kita hadir di forum diskusi. Tahu saja bagaimana kedalaman para ulama terdahulu. Orang sekarang banyak tampil hanya di panggung sensasi. Gak pernah di forum diskusi. Itu bahasa orang tuh maksa otak deh itu Pak Ibu. Dia hendak tahu kedalaman ilmu seseorang, dia senang di forum diskusi, bukan di panggung sensasi. Dulu ini harus ilmu, bingung kena umat. Belajarlah hadir di forum diskusi atau hadir di forum debat. Nyaman tahu kita maksa otak sama-sama. Kalau di forum di panggung sensasi, orang yang paham hadir. Kalau di forum diskusi itu bisa, harus orang-orang yang menguasai budaya. Nah ini penting. Bagaimana pemahaman Imam Romli? Memahami ini, kalau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, bahwa tanah itu merubah air selama tidak lumpur. Kalau lumpur kan lain air lagi. Masih tanah itu dipengaruhi lumpur. Nah itu maksudnya air itu dipengaruhi lumpur, bukan lumpur. Bukan lumpur. Lumpur dengan air dipengaruhi lumpur beda. Maka itu namanya kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah mujawir. Arti mujawir masih bisa dibedakan antara air dengan tanah yang mempengaruhi warna air. Dari tanah yang berlumpur atau bekas air hujan yang masuk ke sungai. Itu dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari adalah mujawir. Atau misalnya tanah digambut. Nah itu. Patah pemangki, bunipah, itu warna air. Mungkin pengaruh dari tanam-tanaman yang di sekitar sungai itu. Karena situ banyak Jawa itu daun umbi atau itu makanan itu. Itu tetap airnya mutlak, air mutlak. Walaupun berubah warna, tapi perubahan itu dari yang suci. Nah ini yang digarisbawahi. Itu namanya masih dikatakan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mujawir. Kita teruskan bagaimana Imam Romli. Maka bahwasanya tanah itu jumlah masuk daripada yang mukhalif. Nah, Bapak Ibu, kita masalah tanah lah mempengaruhi warna air dan kita sepakat semua tanah itu suci. Tanah itu suci, Pak Ibu. Nah, kalau misalnya pian menanam cabai tumbuhlah cabai itu dipupuk lawan pupuk babi apa namanya, minum dulu, apa namanya, mukhalif mujawir, mukhalif, pupuk dari babi atau anjing tumbuh cabai itu subur atau tomat atau terung misalnya,
dipupuk dengan pupuk yang najis mughaladzah. Kalau najis dari sapi atau kambing itu bukan najis mughaladzah, najis, tapi bukan najis yang bersangkutan najis. Pertanyaannya, tumbuhlah cabai itu subur? Pertanyaannya mukhalif menjawab. Nah, bingung ya. Antara cabai lawan pupuk itu mujawab mukhalif. Itu masalah air ke masalah apa itu? Mujawir mukhalif, nggak ada pembahasan mukhalif di situ. Tidak ada pembahasan mujawir mukhalif di situ. Memang sudah berbeda. Najis di tanah. Apakah, nah ini, apakah cabai itu bagian daripada pupuk? Apakah cabai itu tumbuh dari pupuk? Tidak. Ditanam dulu, lalu dipupuki. Berbeda sudah. Enggak ada kata-kata mujawir, enggak ada kata-kata mukhalif di situ. Artinya tidak berpengaruh. Walaupun misalnya itu pakai pupuk apapun di situ, yang penting dia tumbuh. Bukan cabai itu tumbuhnya karena dari pupuk, enggak. Pupuk itu hanya menyuburkan. Pian beli bibit, bibit kan, bibit ditanam, lalu tumbuh, pian pupuk atau pian tanam disiapkan sudah pupuk, beda sudah berbeda. Apakah cabai dengan pupuk tadi senyawa? Ya. Beda Bapak Ibu, lain. Kecuali cabainya gugur ke tanah, yang tanah itu pupuknya dari anjing dan babi, gimana? Jadi apa dia? Cabai yang gugur di tanah tadi, tapi dari apa tercampur. Nah, tercampur kena najis anjing dan babi. Pertanyaannya, cabai itu dibasuh enggak? Berapa kali basuhan? 7 kali. Salah satunya air bercampur tanah. Hancur air lagi lumbungnya. Sudah. Kalau gugur baru ada hukum. Kalau gugur ke tanah baru ada hukum, karena pupuk yang di tanah itu dari anjing dan babi, tumbuh tanaman itu berbuah gugur di sekitar pupuk itu, jelas bisa. Karena pupuk yang di sekitar gugurnya cabai tadi dari pupuk anjing dan babi. Alasannya air bercampur tanah. Tapi gur tanah suci. Masalahnya bukan tanah suci. Tanah tuh dipupuk. Begundukkan dan pupuk itu. Nah, itu. Tapi kalau, nah sama Bapak Ibu. Kopi luwak. Kopi luwak. Keluar kopi dari musang. Bercampur dengan najis. Campurkan dengan najis. Nah, bisa nggak dibedakan tuh? Bisa. Diambil kopinya, dibersihkan kotoran luwaknya, diminum, boleh nggak? Nyaman. Ada berpengaruh. Karena bukan diambil kopi itu dari apa, kopi luwak tadi dari kotoran. Ada. Dia bercampur di ketika keluar dengan kotoran, tapi masih bisa dibedakan, bersihkan. Maka sucilah kopi itu. Ini ada juga karena dari najis tuh nggak bisa. Lain lagi. Yang ada saja orang yang di atasnya tuh nah Bapak Ibu kandang ayam, di bawahnya kandang ayam itu orang tua, maka ibunya kena orang makan dia di situ. Boleh. Makanannya apa ibu?
Gak usah dibayangkan. Boleh nggak? Boleh. Nah itulah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hukum. Maka boleh ikan-ikan yang di kolam itu dia memakan kotoran-kotoran yang gugur ke kolam itu dari ayam-ayam. Pertanyaan lagi, ini ngeri, ini pertanyaannya, Bapak Ibu. Kalau di atasnya tuh kandang babi, ini di luar negeri Pak Ibu ya, ada di Kalimantan, di Benjaworo ada. Di atasnya tuh kandang babi, di dalamnya itu, di bawahnya kandang babi itu iwak. Makan gak ada pian? Pertanyaannya boleh nggak dimakan? Nah, boleh kan? Karena dikhususkan untuk kandang babi. Di bawahnya tuh iwak. Taruhan buat kita semesjid Nurul Iman diundang. Kalau ulun tahu ulun gak makan, tapi dimakan boleh di waktu itu, boleh dimakan karena sudah iwak itu kan di dalam air iwak itu memang bercampur situ. Tetap Bapak Ibu boleh dimakan ikan itu. Kenapa kurma boleh? Karena dia akan iwak itu memakan kotoran, kita kadang bisa lagi apa meneliti mana kalau di anu Bapak Ibu di apa namanya itu diteliti kita basuh perut iwak ini 7 kali basuhan ya bisa lagi Bapak Ibu, maka boleh. Sama juga Pak Ibu banyak orang memberesi memandi babi Bapak Ibu di samping jalan pakai pemadam babi banyunya Pak Ibu hanyut lautan ke sawah perumahan orang, sedangkan perumahan orang itu anak mengatakan boleh kan yang memakan baninya tadi? Boleh, karena sudah menyatu di tanah itu. Itu kalau lain najis mughalazah sapahumaan ini. Ada masalah itu tanya enggak juga. Nah itu baik, penting juga tuh. Pertanyaan lagi. Ini kita membahas ini lagi. Kita makan suatu rumah makan. Rumah makan. Ternyata di rumah makan itu dicampur. Dalam artian ada muslim, ada non-muslim di restoran itu. Ternyata restoran itu juga menyajikan makanan-makanan yang dimakan oleh non-muslim. Juga menyajikan makanan-makanan orang Islam. Pertanyaannya, pian tetap makan dari situ adalah makan bakas pisaunya, bakas rinjingnya, bakas piringnya, bakas pancinya, bakas pancurnya. Harus dipikirkan itu. Nggak bisa. Nah berbeda lagi masalahnya. Pasti dalam satu dapur itu penyajiannya. Belum pernah Bapak yang seperti itu. Duduk kami satu keluarga makan. Maaf di Surabaya lah. Surabaya luas. Restoran. Di tempat perbelanjaan mewah. Tunjungan sebut aja sudah. Makanan. Tulisannya halal. Duduk. Tapi ulun kan ada begamis bersama benong kayak ini. Oh ya kalau kayak ini juga kacamata itu. Nah, kayak ini juga tuh ibu. Masa begamis-gamis ulun kan. Potong makanan berbelanja. Kacamata. Duduk.
sajiannya kosan kan kerudungan kan keluarganya jilbab melihat ulun baik kosan apa ikan dia salmon kan ada ya mata ulun buat zaman ini oh ada kalau buahnya ada satu tempat nah itu ilmu pentingnya ibu di otak tuh ilmu ulun ini oh kelihatannya langsung kita menulis pesan-pesan ulun langsung ke tempat penyajiannya mengambil foto penyajiannya itu mbak ya pak ada babi ya ada berapa porsi pak tunggu apa lagi oh ini nah kalau di Kalteng lain lagi ulun waktu di Tamiang ini apa nih mbak ini B2 ini apa nih B1 apa B2 B1 Kalteng Tamiang Bontok Porcal kita harus ada juga nggak ada usah jauh-jauh di Kalteng Tanjungnya sudah ada inilah Bapak Ibu kita harus hati-hati menjaga agama ini Bapak Ibu Allah akan menjagakan kita jaga agama ini baik-baik Allah akan menjagakan kita kemana-mana lihat buahnya apabila ada foto berosok kumpul nah muslim tuh orangnya ujar nah ada pulang di daerah Kalteng lah apabila foto berosok kumpul berarti muslim itu buahnya aku oh berangkat ada foto berosok kumpul berdua aja pulang ikan nggak ada pak ini ikan daging aja daging apa ini B2 ini B1 nah mengaramput aja buahnya tuh foto berosok kumpul buahnya bejol nah hati-hati Bapak Ibu tumbang jutu pedalaman Kalteng tumbang jutu belum pernah jangan sana rica Banjarbaru dari ayam yang belum tahu bang lah rica sana sama namanya rica hati-hati ya rica Banjarbaru ayam halal rica tumbang jutu nah ini Bapak Ibu karena supir ulun ini supir nabrak anjing dijaga oleh bawahan Dayak menjaga supir pakai kopiah itu mana kopiah pakai kopiah aku pakai supir ada apa ya pak tuh anjing kami ditabrak tuh oh iya maaf pak kami gak ada menabrak anjingnya nyebrang Dayak jadi dalam hati diam aja pemulung Dayak 250.000 bayar apa 250.000 sedikit dia pas separuh dia baik kami anak pengajian bukan ceramah tuh bang gitu oh iya ayo separuh 250.000 berapa separuh 250.000 100 alawi jadi sopir 100 aja pak kalau membawa guru penceramah nah dah 150 aja pak ayo jadi kita berdamai nah di sopir 100 ayo tukar kenapa sopir ada tukar nah kalau kayak itu ada duit tukar alim juga sopir nih nah lalu ambil ini milik kami kan sudah supirnya apa nggak dibawa tenang gue buat akan pada dalam karung buat anak di belakang anjing mati tadi ya selesai berangkat saya sampai ke tumbang jutu jualnya 250.000 dasar supirnya ini anjing juga no langsung dibuat buahnya terus ngomong ya negara anjingnya biar Dayak ya langsung buatnya dalam baju sok bujur buahnya ini nah
Tahu, kampung-kampung yang memang makan itu, mereka makan itu apa ibu? Jangan sopir, malah sopir lah, pian kemana-mana pak itu dia. Belanja aneh-aneh itu kita pakai kopiah. Kopiah ini luar biasa. Ini orang-orang penyembah yang kata Eropa, penyembah yang banyak aja juga. Itulah penting. Nah kembali kita lagi, berarti tadi boleh. Seperti tadi makan ikan, ikannya itu di dalam kolam. Yang dimakannya itu semuanya kita nggak bisa lagi main gue. Tapi mau kita tahu nggak usah. Tapi dalam hukum boleh. Seperti tadi air yang menyatu di sawah dari mandi babi dimandiinnya tadi. Mengalir ke sawah itu. Sedangkan sawah itu padinya dalam keadaan berbuah. Itu jadi masalah. Pertanyaannya, kayak apa orang bercampur di sawah itu menatang kakinya tadi kayak apa? Jangan bersuara. Manang sawah banyak itu nggak bisa lagi aman. Al-masyaqqatu tajlibu taysir di dalam kaidah usul fikih. Karena sulit kita menghindar itu karena di sawah itu Bapak Ibu. Sama pian sembahyang Bapak Ibu. Nah, ini lagi satu lagi. Sembahyang di Masjidil Haram, mudahan kita semuanya di sana. Burung lewat. Lalu dia kotorannya kena kepala kita. Gimana tuh? Di Masjidil Haram penuh orangnya. Di lantai dasar, di lantai atas penuh. Kebetulan kita dekat Ka'bah, gugur tai burung. Kena kita, gimana? Burung guguran tai burungnya. Tapi jarang kan ada burung tapi karena dia di situ kehebatan Masjidil Haram. Gimana? Awal kita menghindar? Dimaafi. Karena kita nggak boleh menghindar. Pernah terjadi dulu zaman Bapak Wali Kota Paru Jaidino. Nah, ulun cerita Paru Jaidino. Kebetulan ulun pengajian di Balai Kota. Itu Masjid Agung Munawarah itu banyak banget burung. Waktu itu ada pakai pelapon. Juru ini. Nah, andai kata kita sembahyang, titikan tai burung. Itu boleh nggak kita sembahyang di situ? Tidak bisa, kita menghindar. Oh, banyak. Cari kita ujung sana. Ya. Allahu Akbar. Tuh, jari tai burung. Yang penting kada kena kepala. Ada apa-apa Bapak Ibu? Sudah menghindar. Allahu Akbar. Sambil tuh, jar. Nah, itu kita ada cangang pun kalau cangang ke atas batal kada kah? Batal kada kalau cangang ke atas sembahyang? Ada batal karena dada ada anu ada tergeser dari kiblat enggak, muka aja, muka cangang ke atas kada apa-apa, muka ke situ kada apa-apa, sampai ke situ enggak apa-apa, tadi makruh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh asal dada kada tergeser dari arah kiblat. Yang membahaya itu kalau cangang ke atas, jangan omongan. Nah, maka ulun sindir di Balai Kota. Pak Wali Kota, pikirkan Masjid Al-Munawwarah tuh dipelaponi karena burung banyak lewat di dalam itu jadi sarang burung. Apabila tidak cepat berbahaya, satu masjid itu baik burung akan masih kerang-kerang. Alhamdulillah cepat. Nah, itu baik. Lalu ada lagi ketemu ulun sama beliau waktu itu beliau menjabat Wali Kota. Jalan lepai ulun saat ulun ulahnya sarang balik ke masjid jangan dulu. Alhamdulillah. Nah, itulah Bapak Ibu. Berarti kalau kita tidak bisa menghindar dengan keadaan tadi sulit seperti air masuk ke sawah itu dari kurang memandikan babi. Tapi kalau kita bisa menghindar, tidak boleh. Contoh, kita sembahyang. Nah ini ke mana-mana pengajiannya, nggak apa-apa. Ini kita sembahyang Bapak Ibu di sini kita sembahyang.
Ini tahi cacak di sini, nggak jadi masalah. Tahi cacak, hindari, jangan kena dahi kita. Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesini lagi tahi cacaknya. Nah, Allahu Akbar. Kalau pian sembahyang nah Bapak Ibu di sini. Tahi cacak Pak Ibu. Tahi cacak ada. Selama yang kita injak ini suci, itulah tempat sembahyang kita. Selama kita turun menyujud, ini nyentuh sajadah, ini sajadah juga, ini sajadah suci. Tapi jangan disentuhkan ke badan kita, maka badan kita jadi membawa najis. Allah, cacak ada di sini kan. Allah. Ada lagi tahi cacak di situ. Allah. Allah. Ada lagi tahi cacak di situ. Allah. Sekalinya ada lagi tahi cacak di situ. Lalu sampai yang ke sini. Nah, ini namanya tergeser sudah di arah kita. Masih ada tahi cacak lagi di mana-mana. Pindah. Karena masih bisa. Kalau di Masjidil Haram gimana? Gimana? Bisa nggak pindah? Nggak bisa. Kalau ini ada tahi kucing, kenapa orang pindah? Sampai segitunya. Jangan batal sampai yang itu, karena masih bisa menghindar sampai segitunya. Boleh, tapi jangan tersentuh dengan batang tubuh kita. Walaupun kita dalam keadaan sujud, di sekitar tangan kita, di sekitar dahi kita ada tahi cacak. Selama kalian menyentuh dahi kita, sah saja. Nah, kita teruskan lagi. Lalu kata Imam Ramli, itu tanah yang merubah warna air itu namanya mukhalif. Nah, ada perbedaan antara Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan mujawir, Imam Ramli mengatakan mukhalif. Kedua-duanya tidak jadi masalah, karena masalahnya yang mencampur itu air adalah suci. Itu nah ini penting. Yaitulah yang makhum dipaham daripada ibarat kata-kata Imam Nawawi di dalam Minhaj, namanya Minhajul Talibin. Minhaj di sini Minhajul Talibin, bukan Minhajul Abidin. Kalau Minhajul Abidin itu karangan Imam Ghazali, isinya tasawuf. Kalau Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, isinya fikih. Nah, ini penting kita tahu. Tetapi dapat ditanggungkan. Jamnya sudah cukup. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Mudah sehat panjang umur. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahim Allahumma inna nas'aluka li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم